pasir mlebu. Gak cuma cangkruan. Luar biasa. Gara-gara Gunung Kelut cah, hidupku tonton lu kate cepot. Makanya tak pikir kok Gunung Kelut pindah nang siramu kayak ngono. Ya mbok cilik. Cilik anak-an iki. Anakan, tak kira bekecot mau. Anak-an iki. Ya tak sopo sik kanca. Monggo, Cak. Ya, kanca-kanca Jawa Timur ketemu maneh baraku. Cak Tomo Topik Monyong nang acara gak cuma cangkruan, gare cerdas berkualitas. Nah, malam iki aku ngundang wong-wong sing wis mulai teko Kelut, tapi engko ana sing wis budal maneh karena nang kono sik gurung mari tugas dan pekerjaan. Salah satunya, salah satu berarti bener piro? Bener songo. Yo nek soalnya 10, nek soalnya 3. Ya, yang pertama Mas Arga Priyatmoko, Manajer Komunitas Development PT HM Sampurna. Mas, selamat datang. Ganteng ya kayak rokok aja. Oh. Mas Listio, sing agak hemat dikit sampo. Dari psikolog Ubaya, yang juga baru pulang. Loh, makanya dia juga yo. Ini mana bener, awak dhewe nang kono yo memang enak ben gak kaken pasir numpuk nang anu. Aman. Ibu Firly, Ketua Yayasan Bangun Indonesia Kubu, selamat datang. Aduh luar biasa. Yayasan Ketua Yayasan Bangun Indonesia. Bangun Sehat Indonesiaku. Kurang sehat ya, pas Pak Fuad Kabid ini logistik BPPD Provinsi Jawa Timur. Pak Fuad, selamat datang Pak. Luar biasa. Konco-konco Jawa Timur memang dalam kondisi terakhir-terakhir ini ada beberapa tempat ya. Kemarin teman-teman ini sudah ada di 20 km, masuk ke 15 sampai ke 10, kemarin sudah sampai ke 2,5 km. Di Sukomoro kalau yang Kediri ya, kemarin Pujon masih anu. Tapi nanti bagaimana sepanjang situasi yang ada di sana, karena kita juga bisa melihat di media dan juga bisa datang ke sana untuk membantu. Tapi ojo pindah channel, tetap nang acara gak cuma cangkruan, gara cerdas berkualitas. Saya ingin nyanyi sedo. Berkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Gak ono maneh sing paling ngawur, turu embong sak liyane topan. Iki security. Wani menek klopoe wani ora. Wong wis tuwek kok diajari numpak. Boleh saya tukar dari Partai Nasdem. Taman gawe helm yo nggo nanas. Stop dhisik yo, setelan stopan saben Kemis jam 6 sore nang JTV. Acara ini dipersembahkan oleh dalam budaya Jawa ada sebuah ritual yang bernama ruatan. Upacara adat ini masih dilakukan di beberapa daerah, khususnya di Pulau Jawa. Ruatan mengandung makna mengevaluasi diri atas segala kesalahan yang disadari maupun tidak disadari di masa lalu, sehingga dalam acara ruatan memiliki makna untuk membersihkan diri. Tidak hanya pembersihan lahir, lebih utama adalah membersihkan batin, membersihkan sengkolo atau penghalang diri, dan sukerto atau kotoran dalam diri yang berakibat sering mengalami sebel, sial karena sengkolo dan sukerto. Saksikan dalam Ujung Timur hanya di JTV. Gak cuma cangkruan acarane, gak cuma cangkruan acarane, gak cuma cangkruan opore. Gak cuma cangkruan. Konco Jawa Timur ketemu maneh baraku. Cak Tomo Topik Monyong nang Sing acara. paling elek dewi. Sebelahku ayu tapi. Alhamdulillah cuy. Karena gak atus pasir. Ya. Nah, saya arep ngomong-ngomong tentang masalah kisah para relawan menghadapi bencana. Nah, tapi saya kepingin tanya kepada Mas Pak Fuad, Kabid Kedaruratan Logistik BPD
PBD Provinsi Jawa Timur. Nah disingkat-singkat ngene anu rada mbrebet ngono ya. Mas, iki korban saiki sudah wis ono piro Mas? Mungkin ada luka-luka, memang kita kan belum punya data real karena kemarin kan hanya masih di sekitaran bawah, tapi mungkin sekarang sudah bisa naik ke atas. Ada jumlah tambahan nggak korban sekarang? Tidak ada Pak, laporan resmi ke kita yang korban langsung itu saat kejadian DER pada hari Kamis malam ya. Jumat pagi itu 2 orang aja, itu pun sudah sangat sepuh ya, karena kondisi gelap dan sebagainya. Lah itu tertimpa tembok laporannya, jadi hanya 2 orang ya, yang korban langsung dari pada saat pelaksanaan ya? Pada saat terjadi letusan terjadi awal letusan itu. Kan letusannya itu jam 10.15 kalau ya. Anu mungkin setelah hari-hari terakhir longsor lahar dingin kemarin. Nah ini status gunungnya memang sudah menurun menjadi siaga, tetapi status kondisi itu tetap masih tanggap darurat di sana. Tanggap darurat. Kenapa? Karena kondisinya kan masih berbahaya terutama untuk lahar hujan apa itu. Jadi terutama yang daerah Malang itu, Kasembon apa itu ya, masyarakat masih banyak pengungsian di sana. Sekarang ini untuk pengungsian masih tersisa 3.896 orang dari 87.000 yang awalnya kemarin. Dan ini atas peran dari TNI Polri yang bekerja sama dengan kita untuk evakuasi maupun untuk pengembalian pengungsi. Jadi kecepatannya ya kita berkoordinasi sejak awal sebelum kejadian. Sehari sebelum kejadian itu memang kita merapatkan semua, kita undang ke BPBD, kita ya sampaikan kesiapan masing-masing bidang termasuk TNI, Polri. TNI itu diwakili oleh Kodam, kemudian Polri, Polda, Pak. Dan artinya koordinasinya sudah intensif ya, persiapannya. Dan yang dikerahkan di sana itu kalau untuk TNI itu melibatkan AU, AL, dan AD ya, itu kurang lebih 4.000 personil untuk 3 kabupaten, dan kalau Polri itu kurang lebih 1.900 sekian personil ya. Artinya sudah tanggapnya sudah luar biasa. Saya kepingin ke Mas Arga ini. Enak Mas Arga apa Mas Pri ngono Mas? Arga mawon. Oh, Arga. Mas Arga. Ya apa kok sampean kan sudah terjun di sana dengan berapa orang yang diterjunkan dari tim PT HM Sempurna? Jadi gini Mas, sebelum DER-nya tanggal 13 itu sebetulnya kami sudah terima berita-berita, informasi. Jadi tanggal 12 H-1 itu tim kami sudah berangkat. Tapi sifatnya asesmen atau ada di mana pada waktu itu? Pada waktu itu kita koordinasi ke Kecamatan Ngancar. Jadi ke kecamatan, kemudian juga lihat ke pusat vulkanologi yang ada di sana. Koordinasi terus. Berapa orang yang diturunkan untuk ngecek pertama H-1? Waktu itu hanya 2 orang, jadi tim asesmen awal aja, sambil terus cari info ke kami. Tapi sudah bawa peralatan itu, sudah bawa truk logistik sama peralatan. Kemudian dapat informasi ya itu tadi, pukul 10 malam tanggal 13 DER-nya. Begitu paginya Jumat, efeknya kan sampai Surabaya itu Mas, kelihatan. Kami berangkatkan tim susulan total 11. Pelaksanaan pada waktu terjadi DER pagi sudah langsung siap-siap berangkat? Langsung berangkat. Jadi langsung berangkat ke Kediri, kekuatan 11 relawan, plus 1 dokter waktu itu, hanya bawa 1 dokter karena kita belum tahu kondisinya. Jadi begitu nyampe kami langsung koordinasi dengan kebetulan tahun 2010 akhir sampai 2011 kami ada program sistem peringatan dini di sana Mas. Bekerja sama dengan komunitas namanya Jangkar Kelut. Jangkar Kelut, jadi kontak-kontakan dengan Jangkar Kelut sama posko utama yang ada di sana. Kami cari posko, akhirnya set up posko di Kecamatan Kepung, di daerah Desa Brumbung, sama. Karena pusatnya di situ kemarin. Itu jarak 15 km kayaknya. 15 kiloan. Oke, tahan dulu karena ini menarik karena di sana memang luar. Bu, ini Bu Firly, ini kemarin Ibu langsung berangkat kemarin setelah DER ya. Sebenarnya Ibu masih ada tanggung jawab ada di tempat bencana yang lain di Situbondo, tapi Ibu langsung. Bagaimana Bu? Ibu bisa mengajak kawan-kawan, terutama banyak dokter ya, tim medis yang datang ke sana. Langsung kemana pada waktu pas DER-nya itu langsung ke kecamatan mana?
Jadi kalau yang pertama kali begitu malam itu juga kita koordinasi langsung berangkat. Yang kita berangkatkan itu adalah 4 orang, 1 dokter, 1 perawat dan 2 tim relawan untuk pionir. Jadi karena memang tugas kami di yayasan ini adalah bukan sebagai tim evakuasi, tetapi adalah tim kesehatan. Jadi kami menunjang saja di mana di lapangan itu apabila terjadi pada saat evakuasi itu ada terjadi luka dan sebagainya, itu baru yang kita akan turun. Nah, pada saat kita selesai dari situ Bondo itu langsung saya tarik tim, saya langsung berangkat ke waktu itu kita ke Segaran. Kecamatan Wates. Pokoknya kita keliling Wates. Kalau saya dibilang satu tempat saja tidak, karena mobile. dokter mobile ya. 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 Setelah Wates di mana saja yang akhirnya kita sudah sampai ke puncak. Laporan tentang masalah kondisi korban di sana Wates bagaimana? Jadi kebanyakan rata-rata ya yang di sana itu yang diderita sama saja sebetulnya. Kalau apa Bu, mungkin keluhannya? Hampir sama seperti kayak situ Bondo, di mana rata-rata daerah-daerah seperti Jombang, daerah yang memang mengalami bencana seperti itu, yang paling utama itu adalah satu, pasti tekanan mereka naik semua. Tekanan darahnya ya? Darah pasti naik semua, karena mereka stres, kurang tidur dan sebagainya, betul. Tapi kalau yang spesifik pada saat flood itu adalah debu yang diakibatkan oleh debu, itu adalah mata jelas. Jadi konjungtivitas mata, jadi apa istilahnya? Sebenarnya masker dan sekaligus kacamata ya kalau semua dipersiapkan. Seharusnya. Tapi kacamata kan, yang aman, yang kayak teropong itu atau gimana? Betul, seharusnya. Tapi paling tidak kan pada saat tidak berkendaraan sih masih inilah. Makanya kita siapkan tetes mata yang untuk istilahnya radang ringan kan gitu. Tapi yang paling banyak itu adalah ISPA memang. Iya. Oke. Saya dari Bu Firly nanti bisa lebih panjang karena nanti kesehatan. Saya mau ke Mas Firly. Ya. Mas Firly, Mas Listio. Dari Mas Listio. Mas. Saya Mas untung kalau mikir Mas. Mas Listio, banyak orang kan ketika sudah bencana, saya melihat juga di sana itu bagaimana sih biasanya mereka private tidur dengan keluarganya dengan 2 anak, lalu enak momongan, lalu tidur satu camp 30-40 orang, gak ono sekat, gak ono apa-apa, lalu juga ada yang gak adus macam-macam. Apa yang sebenarnya harus apa sebenarnya Mas yang dirawat agar mereka itu tidak sedih banget, diajak ngomong gak esok kadang-kadang, gimana Mas? Iya, ini kalau kita dari pendekatan psikologi ya Mas ya. Kalau misalnya dari ketok nek wong pinter nih ngomong ya. Iya. Sampai entek rambutnya. Iya, jadi kalau misalnya kita dari sisi psikologisnya selalu menganalisis dari ketiga hal. Jadi pertama kan dimensi traumanya sendiri. Jadi dari sisi kebencanaannya itu sebenarnya itu kan membuat tekanan tersendiri bagi pengungsi terutama. Tapi kemudian saat mereka di pengungsian, nah ini muncul masalah baru. Apa itu Mas? Padahal pengungsian ini kan fungsinya adalah sebagai dimensi environmental support, social support. Ojo kayak bahasa Inggris. Emakku gak paham iku, emakku iku ngrungokno iku ya. Iya. Nggih, ngaten. Sifatnya waduh, bahasa Inggris rawer loh, bahasa Jawa. Iya. Gini. Saya akan bahasakan dengan bahasa yang lebih sederhana. Jadi social support itu adalah tentang dukungan sosial. Jadi keguyupan itu harusnya didapatkan pada saat di pengungsian. Tapi malah di sana itu malah menjadi salah satu penyebab trauma lagi. Jadi mereka itu kan sudah biasa dengan kehidupan private-nya tadi ya. Kemudian mereka bergabung dengan beberapa orang yang mungkin sangat jauh tidak dikenal. Nah, beberapa tetangganya mungkin bergabung juga di satu itu, tetapi dengan kondisi tekanan dari trauma bencana tadi itu kadang-kadang orang bisa berubah juga. Nah, ini menjadi tekanan tersendiri. Apa rumusan-rumusan awal untuk mengobati mereka dalam masa kan tadi omong Bu Firly ada tekanan darah mulai lalu juga karena kondisi abu macam-macam. Apa pendekatan pertama ketika mereka sudah masuk di camp pengungsian? Iya, jadi kalau misalnya dari pengalaman sehari-hari ya ketika berhadapan dengan bencana itu paling cepat respon untuk psychological treatment, penanganan psikologinya itu adalah 48 jam. Kalau dari awal itu masih belum bisa karena mereka fokusnya masih di logistik, bagaimana mereka tetap mendapatkan makan. Jadi seperti pengalaman kemarin ketika kita melihat di RSUD sampai keliru. Jadi di gedung serbaguna di Pare itu kan ada waktu yang sangat panjang mulai pagi sampai malam itu mereka di satu tempat yang kegiatannya sehari-hari hanya menunggu. Nah, beberapa harusnya aktivitas. Apa? Nah, harusnya ini diisi dengan kegiatan yang sebenarnya mungkin sangat sederhana. Jadi kalau tadi contohnya ngomong sama Cak Tono tadi ya, bener ya? Cak Tomo, Cak Tomo, iya. Kamu tadi Mas. Itu kan
seniman-seniman itu tadi kan juga menghibur mereka. Nah itu kan sebenarnya kesannya sepele, tapi cukup itu bisa membunuh kebosanan. Nah kebosanan ini kalau sepele kecil numpuk, wah ini jadi masalah. Luar biasa. Oke. Pak, saya kepingin kepada Pak Fuad. Seharusnya kalau tadi merumuskan sedikit banyak ada persoalan-persoalan. Pendekatan-pendekatan apa saja kalau selain evakuasi dan mengembalikan mereka. Kalau kemarin itu sudah awas menjadi siaga, lalu pendekatan-pendekatan terutama kan ada banyak anak kecil, lalu ibu-ibu, kadang-kadang ada informasi hamil merocot itu kadang-kadang nggak sempat karena bingung untuk ngelairno, bingung golek pangan ayo angel. Tapi nanti dijawab Pak. Konco-konco Jawa Timur, ojo lali, iku nek sumema awakmu arepe nomor telepon, mungkin konco-konco ono nang Kepung, ono Sukomoro arepe telepon, ono nomor telepon 031829213 kali, karo 031829413 kali. Tetap nang acara Gak Cuma Cangkuran gara cerdas berkualitas. Yuk. Sampai kapan kau gerangan waktu yang masih tersisa, semuanya menggeleng, semuanya terdiam, semuanya menjawab tak mengerti. Minggu sore digoyang. Artisnya milik Jawa Timur. Ragam musiknya. Penontonnya, wow. Presenternya, aduhai. Asoy hore, goyang terus bareng Dangdut GT. Minggu, pukul 3:30 sore hanya di JTV. Dipersembahkan oleh didukung oleh Garu plus ekstrak jahe lebih hangat di perut. Cuma cangkruan acarane, gak cuma cangkruan acarane, gak cuma cangkruan opore. Gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur ketemu maneh. Bare aku Cak Tomo Topik monyong nang acara Gak Cuma Cangkruan karo wong ganteng sebelah ayu-ayu. Pret. Nek sumpama elek gawe ganjel truk. Ya. Konco-konco nek sumpama awakmu arep telepon nomor telepon 031829213 kali karo 031829413 kali. Ojo suwi-suwi langsung telepon. Nah, aku ke Pak Fuad. Dan konco-konco, ini adalah relawan-relawan yang cukup luar biasa. Mereka bukan dari unsur pemerintah. Mereka juga bukan polisi TNI, tapi beliau dari PT Sampurna, Mas Arga dan kawan-kawan, Mas Listio psikolog Ubaya, dan juga Bu Firly, Mbak Vita Sari ini mereka betul-betul orang swasta yang punya kepedulian dan sudah keliling. Mereka juga banyak pengalaman kemana-mana ketika ada sebuah bencana mereka datang dengan inisiatif sendiri bersama-sama kawan-kawan. Mungkin juga kawan-kawan ada yang hari ini kita tidak panggil, ada lembaga kesenian juga yang kemarin juga telah memberikan hiburan, mau nyetel film di beberapa tempat. Saya kepingin tanya, Pak, nek wis ono akeh persoalan kaya ngono, apa pendekatan-pendekatan yang coba dilakukan oleh pemerintah? Ya, dari sisi pemerintah Pak, kita memang diperintahkan langsung semua rapat-rapat dipimpin langsung oleh Pak Dekarwo, kemudian Gus Ipul maupun Pak Sekda. Nah itu secara detail di sana kita bahas masing-masing tugas. Masyarakat itu yang diperlukan apa, setelah kembali itu apa. Nah saat pertama kemarin yang kita lakukan itu Cipta Karya dengan TNI, ya itu diberi tugas untuk segera memperbaiki rumah penduduk yang rusak ringan maupun sedang segera bergerak, dan itu tujuannya agar masyarakat itu tentrem, ya beban psikologis menjadi lebih berkurang. Nah seperti itu sehingga masuk ke rumahnya sudah ada yang memperhatikan, ada yang mendampingi, yang
Tapi yang rusak berat itu tidak bisa serta-merta, maka Cipta Karya itu bekerja sama dengan Unibra, Pak, untuk dilakukan ya pendataan, pencatatan. Ini kebutuhannya berapa, rusak rumahnya ini ada data ya. Ya, sebentar, ini kayaknya iki ono arek Unibra arep telepon gitu ya. Bawel ojo sampai laporan genteng ku hilang. Halo, Assalamualaikum. Salam. Saking pundi, Pak? Ini saking Pari Kediri. Pari Kediri, monggo. Parine pundi panjenengan? Kampung Inggris. Oh, Imam iki Imam. Ya, monggo Mas Imam. Loh, kok guyu, Mam? Iya. Posnya. Ayo, monggo Cak Imam. Saya ini susah mau menyampaikan apa ini? Hal yang kemarin itu terkait dengan kondisi banjir atau bencana kelut itu. Ya, terus oke cepat. Kita teman-teman kemarin kan banyak relawan yang dikeluhkan itu yang paling utama itu persoalan distribusi dari bantuan dari bantuan bencana itu. Dari mana ke mana, Pak Imam? Menurut teman-teman dari lapangan, di lapangan itu birokrasinya itu telah masih ribet gitu loh. Ya berbeda dengan kondisi teman-teman yang di Blitar, di Malang itu dengan mudah tidak birokrasi. Di Kediri berbeda ya, terlalu birokratis ya? Iya, terlalu birokratis ya. Tim menolongnya itu. Nah yang sekarang itu yang masih belum direalisasikan itu kondisi jalan juga. Iya. Mulai dari Kediri kota sampai ini masih banyak. Kecelakaan itu disebabkan ketebalan pasir itu. Yang kedua, orang-orang yang sekarang kembali ke lokasi rumahnya dari pengungsian ini banyak genteng yang belum bisa ditempati. Iya. Nah ini saya kira pemerintah untuk segera memberikan distribusi gimana tanahnya. Jadi relawan-relawan itu ya relawan beneran, bukan jadi mereka ditanya pada kondisi emergensi yang sekarang ini saya kira masih sangat perlu banyak relawan, terutama Sampurna itu artinya banyak ini bisa mensupport ke sana itu. Ya, oke. Ya, Mas Imam, terima kasih Mas Imam. Salam buat kawan-kawan di Kepung, ada di dua desa sana, teman-teman dari Kampung Inggris ini, mahasiswa-mahasiswa dan juga ada Stiba, saya lihat sendiri mereka turun di sana, Mas. Nah, ini Pak, ternyata Mas Imam nanti, ini ternyata harapannya dari Sampurna. Ada persoalan di Kediri, itu ternyata beda dengan Malang dan di Blitar. Mereka menganggap bahwa ada birokrasi yang cukup panjang sehingga yang bisa mengakses kepada langsung pengungsi itu adalah relawan yang luar biasa itu yang lebih cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana penanganan tentang genteng-genteng rusak. Kalau di Malang kemarin sudah ada terpal dan macam-macam. Lalu yang terakhir adalah seperti PU tadi, ternyata ada banyak jalan yang kemarin kita pulang itu masih 15 cm yang agak tebal sehingga banyak kendaraan-kendaraan kadang-kadang meleset, terutama anak-anak yang sangat panik juga begitu. Gimana Pak? Terima kasih Pak. Pak Imam. Terima kasih Pak Imam. Ini untuk kondisi di Kediri, memang di sana belum ada BPBD-nya. Yang nangani itu Satlak. Ya. Betul. Satlak itu yang nangani macam-macam dinas, jadi satu bekerja di sana. Tapi untuk logistik itu tanggung jawabnya Pak Joko namanya ya. Kita sudah koordinasi di sana, barang keluar masuk di sana itu memang satu pintu Pak. Jadi sumbangan dari mana-mana masuk di distribusi itu, kemudian ya mungkin kecepatannya aja yang kurang. Armada ya Pak ya. Armadanya kurang, tapi sudah dibantu oleh berbagai pihak. Saya mohon yang ada kekurangan apanya, itu teman-teman bisa langsung lapor ke provinsi kalau misalnya di lapangan ada kendala, kemudian kami yang mengkomunikasikan dengan yang di lapangan ini. Iya. Kemarin juga kami pas langsung ada di lokasi itu, ada orang yang coba menjebol kebuntuan saluran yang kemarin putus jembatan, itu tidak ada satlak Pak. Itu kan berbahaya. Kalau seumpama itu tiba-tiba inisiatif masyarakat jatuh,
tidak ada petugas yang ada di wilayah dangerous itu, berarti kan nanti pemerintah dirugikan. Saya kepingin ke Sampurna ini, nanti kita jawab. Mas Sampurna, Mas Arga, terus Bundi, akan kemarin perlu dilanjutkan kembali. Situasi kan masih belum kondisif. Saya melihat mau turunnya dari Kepung itu sampai ke tengah kota, itu masih ketebalan banyak di jalan itu. Gimana caranya ya Mas? Apa disapu bersih atau ada alat sendiri yang bisa membersihkan? Pertama mungkin saya coba sampaikan yang kami bantu kemarin Yang kami bantu kemarin, begitu tim nyampe tanggal 13, tim set posko, kemudian yang bisa kami lakukan ada koordinasi dulu. Jadi tadi tetap ada lini koordinasi yang harus kami istilahnya penuhi. Jadi meskipun dari swasta atau manapun mau menyalurkan bantuan, tapi kami tetap koordinasi dulu. Jadi pertama nyampe yang kelihatan Mas, yang kelihatan pertama kali air bersih pasti. Air bersih, betul. Orang mau minum, orang mau sanitasi itu yang paling kelihatan. Jadi kami coba koordinasi dengan posko utama di Kecamatan Ngancar. Distribusi air minum. Kebetulan kami bawa tangki air kapasitas 5.000 liter itu drop dimanapun yang diinformasikan oleh Ngambilnya posko. Masnya di mana? Di daerah sekitar situ ada juga ya sumber airnya. Beli aja dari kami langsung disalurkan. Satu itu air bersih. Yang kedua adalah ini Mas, trauma healing juga yang disampaikan Mas Listio. Tapi bukan dari relawan kami, justru ini dari relawan karyawannya Sampurna Mas. Namanya Sampurna Volunteer Club. Jadi kami ada relawan yang kerja sehari-hari, kerja sebagai karyawan Sampurna tapi punya jiwa sosial. Berangkat tanggal 14-nya. Nyampe di sana langsung memberikan pelatihan dari malah karyawan itu ya. Iki kita telepon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking pundi, Pak? Kediri, Pak. Kediri ini pundi? Kalau Kediri telah Kabupaten Katang, Mbak. Oh, nggih, monggo. Saya kebetulan sampurnya di Kepung. Oh, di Kepung. Nggih, monggo Pak, monggo. Di Kepung ini saya sudah membantu saudara-saudara kita yang di sana. Nggih. Tapi kalau saya lihat Pak ya, di sana itu betul Pak. Dari tim tidak koordinasi sama tidak kecil. Nggih. Jadi kita sendiri datang langsung kepada masyarakat membantu, terutama yang itu Pak. Banyak dari ini sehingga itu belum bisa pulang rumah gitu Pak. Iya. Ya, mereka itu katanya, kalau saya bisa nangkap ini, mereka masih banyak beberapa rumah yang bisa kena debu dan masih ada 30 rumah belum bisa tertangani. Tatut ya kamu mau. Monggo dilanjut dulu Mas. Artinya setelah itu memang ada beberapa informasi dari komunitas otomotif, anak-anak Vespa kemarin Sukomoro, di atas sana masih belum tercover. Dan bahkan saya kemarin Mas Arga itu ada memang orang yang nggak mau turun Mas. Dan mereka nggak mau ke sana, khawatir juga. Tapi ada yang juga ngotot akhirnya ya kan. Terus gimana Mas pendekatan yang trauma healing? Trauma healing tadi dari karyawan, terutama ke anak-anak ya. Anak-anak kan biar nggak tahu nanti lengkapnya mungkin ke Mas Listio. Jadi bagaimana menghilangkan ketakutan, kekhawatiran, biar nggak menjadikan bencana itu suatu istilahnya yang menekan mereka dari karyawan kami. Kemudian yang ketiga kami juga suplai dapur umum karena kondisi kan masih ribut hiruk pikuk dan sebagainya, pasti butuh makanan dan minuman. Itu juga kami suplai dengan kapasitas per hari itu kami bisa bantu sekitar 500 bungkus. Distribusinya juga lewat melalui posko. Kemudian juga ada tim kami yang memang bantu, yang nggak banyak tenaganya, tapi harapannya bisa membantu untuk recovery-nya, bersih-bersih jalan. Karena memang waktu kami ke sana pun kecelakaan banyak, sepeda motor jatuh, karena memang ketebalan abunya lumayan tinggi. Jadi kira-kira kemarin yang kami lakukan itulah yang harus dilakukan. Mas Listio sebelum ke Ibu, kalau Ibu Firly pasti jelas ini urusannya nanti karena wis luka, ono sing luka karena bencana kecelakaan di jalan suntik. Nek sampean kan gurung itu. Winginane pesane tak pikir, "Ibu padi suntik nang ndi ora ono dipane." Monggo Mas Listio, Mas Listio dulu tentang gimana itu mengobati orang-orang trauma, apalagi juga ada yang tidak mau turun karena mereka lebih paham tentang kondisi kelut itu. Monggo. Iya. Kalau saya sih kebetulan juga orang Blitar ya Mas ya. Jadi mungkin sedikit banyak tentang konsep kebencanaan. Kadang kalau menurut kita adalah suatu bencana, tapi menurut mereka adalah suatu hikmah dari Tuhan, dari Allah gitu kan, bahwa ini adalah salah satu waktu Gunung Kelut itu bekerja. Jadi sama seperti ketika di Merapi. Nah,
Merapi punya budaya, punya bilih, punya kepercayaan terhadap gunung itu. Iya, Nah, iya. beberapa warga di Kelut, apalagi yang sudah sepuh-sepuh misalnya juga seperti itu. Jadi kalau contohnya saya juga mulai kecil sudah tanamkan bahwa kalau Kelut meletus itu punya makna apa. Nah ini kadang-kadang agak sulit untuk ditangani dengan modernisasi yang sekarang ini. Gitu ya Mas. Jadi ada apa sebenarnya kalau Kelut? Monggo disami Pak, niku kebutuhan campur sama pasir Kelut nggih. Monggo terus Mas Listo. Iya, jadi yang paling penting wonten racune kok. Yang paling penting dari sisi psikologinya itu adalah pengenalan terhadap budaya mereka. Jadi kita kalau misalnya ya nun saya hati-hati ngomong loh ini Kelut bencana. Nah ini hati-hati. Kadang kita juga ngomong bahwa nah ini Kelut lagi bekerja. Ya jadi ketika kita mulai dengan prinsip-prinsip yang mereka punya, mereka bisa menerima kita, gitu ya. Terus kemudian untuk penanganannya secara psikologis itu agak sulit. Jadi mungkin kalau barang-barang itu segera cepat Indonesia cepat gitu ya. Nah apalagi kalau dari sisi kebencanaan ini adalah fase heroik di mana ketika berita berdosnya ini sampai ke ujung dunia itu ya. Teman saya di Belanda, teman saya di India pun merasakan ada Abu Kelut juga sampai di sana. Kok Isa gitu sampai ini mereka mikir ini adalah Merapi tapi enggak, ini adalah Gunung Kelut gitu kan. Nah ini tidak bisa dalam waktu singkat. Jadi kalau misalnya saya berikan contoh ketika kita di Merapi itu kan 2010. Nah sampai 2014 ini pun nanti tanggal 8 Maret pun kita masih bisa bekerja di sana. Nah ini bayangkan kalau ini baru terjadi sekarang, mungkin tidak kelihatan sekarang, tapi ya tadi saya katakan bahwa mungkin dalam waktu 48 jam ini sudah mulai kelihatan. Dan ini mungkin dampaknya bukan cuma setahun 2 tahun. Contoh lagi tahun 90, itu 2007, itu kan generasi saya masih waktu masih kelas 4 mungkin ya Mas Arga, ini satu angkatan ini. Nah itu 90, itu beberapa teman saya tahun 2007 ketika sedikit gitu kan, itu sudah merasa 90 itu muncul lagi kasus-kasus kejadian-kejadian itu muncul lagi, padahal masih cuma sedikit. Ini ada beberapa teman yang mengatakan bahwa saya tidak akan kembali lagi ke Blitar, saya tidak akan kembali lagi ke Kediri. Ada trauma-trauma tertentu. Jadi meskipun sudah ditangani mulai tahun itu sampai sekarang itu beberapa masih belum bisa benar-benar pulih. Iya, ada trauma begitu. Tapi sebenarnya di balik semua itu ada berkah, tanah semakin subur lalu tumbuh-tumbuhan. Ibu, saya ini Ibu Firly kan malam ini juga langsung berangkat kembali lagi ya ke Kelut. Nah, sebenarnya kan ini ada sebuah tahapan-tahapan pekerjaan dan juga kenapa ini Yayasan Bangun Sehat Indonesiaku ini masih harus apa saja yang harus dilakukan tentang masalah kebutuhan-kebutuhan masyarakat tentang kesehatan. Tahan dulu Bu, nanti dijawab. Konco-konco Jawa Timur, ojo pindah channel, saiki aku ora menyanyi. Woye, ada dong. Wes suwe tak enteni Kelut bledos gak mangan korban pasire tutuk nang endi krikile nang omah iki tapi wong-wong yo ojo wedi bakal makmur anak negeri Kelut iku betono api toto betono nyengsarano ayo bareng kerja bakti ngekei manfaat pengungsi. Gak ono maneh sing paling ngawur, turu embong saliyane topan. Iki security. Wani menek klopoe wani lawan. Wong wis tuwek kok diajari numpak. Boleh saya tukar dari Partai Nasdem. Saman gawe helm yo nggo nanas. Stop dhisik yo, setelem stopan saben Kemis jam 6 sore nang JTV. Acara ini dipersembahkan oleh dalam budaya Jawa ada sebuah ritual yang bernama ruatan. Upacara adat ini masih dilakukan di beberapa daerah, khususnya di Pulau Jawa. Ruatan mengandung makna mengevaluasi diri atas segala kesalahan yang disadari maupun tidak disadari di masa lalu. Sehingga dalam acara ruatan memiliki makna untuk membersihkan diri. Tidak hanya pembersihan lahir, lebih utama adalah membersihkan batin. Membersihkan sengkolo atau penghalang diri dan sukerto atau kotoran dalam diri yang berakibat sering mengalami sebel, sial karena sengkolo dan sukerto. Saksikan dalam Ujung Timur
hanya di JTV. Cangkruan acarane gak cuma cangkruan acarane gak cuma cangkruan opore gak cuma cangkruan. Rok kok seksi ngono ya. Makanya gendong bayi gawe rok. Iki winginane dikek lungsurane pengungsi. Dikongkon ya. Sama kok tego. Dikongkon ngene, "Mbok gendongno anakku." Mari tak gendong, anake turu, seweke tak mbok mulih. Kanca-kanca Jatimun. Kentit. Ketemu maneh karo aku Cak Tomo Topik Monyong nang acara gak cuma cangkruan gare cerdas berkualitas. Nek arep telepon ono nomor telepon 031829213 kali karo 031829413 kali. Nah, Bu Firly. Alah. Roku gurung miwek ini. Halo, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saking pundi, Cak? Saking Ngancar, Pak. Oke, ngancar atas. Nggih, radio 17 kilo dari puncak. Iya, betul. Iya. Mau itu yang kemarin kan. Anunya siapa? Yang tanggal hari Kamis, Pak. Iya. Saya kan naik ke puncak, itu kan penanganannya gitu kan pada waktu itu kan nggak siap gitu loh. Ya. Gitu. Mobil-mobil yang untuk angkutan pengungsian itu belum ada sama sekali. Cuma SAR, saya tahu SAR dari Pak Sampurna itu memang saya tahu, Pak. Itu ada itu. Ya. Terus menurut cerita dari relawan saya, tetangga saya kan kemarin waktu meletus itu kan cuma dia sendiri sama SAR relawan gitu loh, Pak. Iya, kayaknya memang belum siap dan masyarakat itu kayaknya belum waktu itu belum diberitahu dengan sejelas-jelasnya gitu. Iya, sosialisasinya. Jadi ya. banyak yang panik dari bawah gitu. J. Cuma itu, Pak. Gitu aja Mas Heri? Iya. Oke, terima kasih Mas Heri. Betul tadi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saking pundi Pak? Ngancar tadi ya tempatnya Mas Arga. Ayo, halo. Halo. Saking pundi Pak? Ngancar mana? Monggo ngancar. Sanding Babatan. Oh, Sanding Babatan. Nggih, ngancar. Res monggo Pak. Ya, ini minta perhatian dari rekan-rekan. Khususnya juga dari Sempurna, Pak. Nggih. Ini tempat kami ini termasuk ring satunya. Beberapa hari lalu kami mendapatkan bantuan. Ya, satu keluarga itu mendapatkan beras 2 on, Pak. Ini udah 2 kali. Jadi dapat beras 2 on, Supermi 2. Nah, juga ada ini kami juga sangat membutuhkan air bersih, Pak. Air bersih ya. Jadi selama ini kan kami ada air yang masuk tapi kalau nggak cukup gitu. Ya. Okay. Kemudian juga ini infrastruktur yang di tempat kami juga banyak juga yang rusak. Nah, dengar-dengar kemarin kan sudah didata sama kepala dusun, tapi ternyata nggak semua, Pak. Iya, Mas Yesul. Iya. Ya. Oke, Mas Yesul. Siap. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Tadi Mas Yesul dari Ngancar, tadi Mas siapa dari Ngancar. Ya, saya melihat memang banyak relawan-relawan di sana, bahkan kepeduliannya itu banyak dari luar kota, Mas. Kemarin saya bareng itu Universitas Trisakti, ada relawan dari komunitas gitu dari Trisakti, lalu juga ada dari Salatiga, ada juga dari Semarang, kita bareng-bareng kerjasama. Nah, saya kepingin Bu Firly sebelum nanti Mas Arga menanggapi apa Bu pendekatan ini kan traumanya katanya Mas Listio itu panjang, lalu juga ngomong masalah kesehatan. Kalau debu itu belum bersih betul di daerah Pare, Kediri, Blitar sama Pujon, Malang, itu berarti kan eskalasi penyakit ini akan terus banyak berkembang. Nah, pemerintah harus menyediakan obat apa? Kalau tadi tetes mata, pirang ton liter terus tetes mata butuh siap sedia kayak tandon kayak tes ngono. Gimana Bu? Nah, memang ini yang saya jelaskan ini memang karena saya ini yayasan sosial yang berbasis medis. Jadi memang kita tidak akan bekerja pada hari-hari awal. Hari-hari awal itu adalah yang tadi kita bilang itu adalah pionir yang hanya membantu semua pihak
yang pada saat evakuasi. Nah itu. Tapi setelah itu justru kita bekerja itu masuk pada hari ke H+3, H+2, sampai waktu yang tidak terbatas. Ya. Sampai kita nyatakan memang mereka sudah tercover kan gitu. Itulah kenapa yang kita lakukan itu tidak hanya diam di tempat, tidak hanya diam di posko, tapi kita memang kita ada posko yang kita membantu dari Pemkap Kediri. Itu dipusatkan, yang kita ditaruh itu di Anur, memang pusatnya di sana. Tapi kita memiliki posko memang keliling. Nah, itu yang memang banyak problematika yang di sana ya, yang kita dapat itu justru yang kalau di pengungsian sudah jelas, sudah pasti dan ada yang nangani. Tetapi justru yang penduduk itu yang mereka itu tidak mau pindah, tidak mau turun, tidak mau. Jadi gini, memang betul kata Mas Luis, memang problematika mereka itu sini. Di satu sisi mereka itu juga takut pasti, nggak bisa tidur dan sebagainya. Mereka juga stres, barang-barangnya harta bendanya itu banyak yang rusak dan sebagainya. Mereka pasti terus banyak hal yang mereka kompleks yang mereka pikirkan. Tapi di satu sisi mereka itu sudah paham betul sepertinya dengan kelut. Karena ini bukan yang pertama kali kan gitu. Ini biasa kelut kayak begini ini. Nah, cuman dan sampai saat ini dampak ini yang paling gede. Gitu. Itu aja. Nah, kalau kami bekerja memang yang memang utama itu adalah kesehatan. Itulah kenapa kita keliling, karena seperti spesifik yang kita tangani kalau untuk letusan sebuah gunung, ini pasti area kerja kita luas. Pasti luas. Pasti ini cakupan kita itu pasti luas banget. Tidak hanya bisa berhenti di satu titik. Itu yang kita ini. Karena memang kadang-kadang ada ini posko sudah kita lihat sudah banyak nangani, kita jalan lagi. Kalau saudara ada yang bisa melaksanakan itu Ibu Anu. Betul, yang trauma healing yang itu yang penting tadi. Mungkin saya bisa kerjasama nih. Iya, dengan Mas Listio ya. Nanti itu kartu nomor telepon sama nomor kartu kredit ya. Mas Arga. Nah, itu tadi ada di daerah Ngancar yang kita juga lewati. Itu ternyata memang betul, nanti bisa tanya juga kepada Pak Fuad. Ada kebutuhan air bersih, lalu juga ada kebutuhan tentang mereka kepingin makan. Kalau kita lihat kemarin makanannya akan sangat terbatas. Kuah aja hanya sekedar berwarna seperti itu, untuk menutup itu nasi sudah ada, maka ikannya terbatas kayak gitu. Nah, bagaimana Mas untuk masyarakat Ngancar yang sudah harusnya mendapatkan bantuan? Sebetulnya ada, kalau menurut saya pribadi ya Mas ya, ada dua hal yang perlu jadi bisa kita tarik benang merahnya. Pertama, sebetulnya apa yang sudah dilakukan, kolaborasi yang ada di lapang itu sebenarnya sudah cukup baik. Tapi juga dampak erupsi kali ini lebih besar daripada tahun 2007. Jadi tentu saja masih ada kekurangan-kekurangan. Nah, yang coba kami dalam forum yang diberkahi ini moga saja lebih ke komunikasi. Karena Sampurna pun hanya salah satu istilahnya sumber daya yang ada. Masih ada perusahaan lain, masih ada pemerintahan, masih ada relawan yang lainnya. Yang perlu diperkuat adalah alur informasinya, Mas. Jadi begitu sampai di lapangan nggak hanya sekedar misalnya ini, kirim bantuan ini, tapi tanpa mengetahui kebutuhan yang ada di lapangan. Betul, saya setuju. Seperti tadi. Oke. Betul, Mas Arga ini ya. Jadi memang harusnya masyarakat, saya kasih informasi, mungkin kalau ada Mas Arga di sana yang sudah ada di ngepost di sana, bisa minta telepon. Di sana butuh apa sebenarnya kan gitu. Kemarin kami tidak langsung membawa barang dari sini, tapi bisa lewat posko yang sudah ada, butuhnya apa. Jadi nggak asal nanti dari relawan yang ada, bantuan dari mana. Drop Indomie. Wah, kayak misalnya kakuan misalnya. Ya, jangan nanti terlalu banyak anu. Pesannya ke masyarakat tuh begini, kalau memang ada yang tim survei, nggak usah banyak-banyak. Pada saat kita bekerja, kita mau masuk ke ini, kita kemarin mau puncu aja sampai macet, Masya Allah. Orang-orang itu hanya untuk melihat-lihat saja. Nah, itu. Saya kepingin tanya Pak Fuad, ini kan ada kebutuhan air bersih dan macam-macam. Dan yang paling parah Pak Fuad, ini perlu ada banyak pemerintah yang sekarang sudah mulai agak longgar ya sebenarnya kerja pemerintah, ngomong masalah pekerjaan-pekerjaan rumah dan macam-macam, pembuatan rumah, sarana jalan, macam-macam. Nah, ini bagaimana masyarakat tidak bencana ini, anggapnya bencana atau kelut bekerja ini tidak menjadi wisata. Kemarin kan sangat berbahaya ketika ada lahar dingin, orang ada di situ dan ini tidak ada petugas sedikit pun untuk menyingkirkan mereka. Bahkan mereka berinisiatif sendiri, ngeduk-ngeduk lemah dewi. Nah, ini bagaimana? Pemerintah juga harus ada datang di tengah-tengah situasi itu.
Nah, kalau di sana yang terutama di daerah rekreasi ya, Ngancar apa itu. Ya. Nah, itu sudah dijaga oleh Pak Polisi, Pak. Setiap orang yang mau masuk itu ditanyakan kepentingannya apa, dan sekarang tidak boleh masuk sama sekali. Masalahnya ya sangat berbahaya kalau terjadi lahar hujan. Nah, itu yang dikhawatirkan. Nah, tapi kebiasaan masyarakat kita setiap ada bencana itu menjadi tontonan. Iya. Dan yang menjadi korban kebanyakan ya penonton, Pak. Seperti banjir di Bojonegoro. Itu penonton dari luar. Ya, yang jadi korban ya penonton itu, itu Pak. sendiri. Nah, itu kemarin ya memang kami harapkan dari radio apa itu masyarakat itu tidak berbondong-bondong menonton, tapi karena keingintahuan seperti itu di Sinabung juga seperti itu, Pak. Yang korbannya penonton juga. Nah, itu Pak. Tapi kalau menyangkut sekali lagi kalau menyangkut logistik, karena sampai saat ini masih banyak masyarakat yang ke kita, bahkan dari teman-teman provinsi lain, dari Kalimantan Timur, kemudian saya ucapkan terima kasih atas pemerintah Provinsi Jawa Timur, dari Sulawesi Selatan juga berkoordinasi kita untuk membantu di sana. Tapi kita kalau ke kabupaten kota itu tetap satu pintu, Pak. Jadi kami harapkan kalau di Kediri itu Satlaknya memang tegas, Pak. Tegas bahwa bantuan itu diberikan untuk 3 hari di titik-titik pengungsian. Lah kemudian kalau ada misalnya relawan yang butuh ini atas keluhan masyarakat, lah ini membawa misi data yang konkret ke sana minta gitu, Pak. Langsung berkoordinasi ke posko dan itu langsung ditanggapi, Pak. Ndak ada besok gitu, ndak ada. Langsung saat ini juga dipenuhi apa yang diinginkan. Misalnya seperti di Jombang. Jombang ini kan pengungsi dari Ngancar, dari mana ya, Puncu itu lari ke sana, Pak. Dan itu juga cukup besar. Sampai saat ini masih 252. Lah kadang teman-teman itu semua ke Kediri ya, ada perusahaan yang saya minta, Pak, saya mohon Pak, karena kecepatan saya kurang, sampean sudah di lapangan, tolong berikan ke Jombang mungkin ya langsung. Tapi enggak, teman-teman ini langsung ke Kediri. Kalau gitu saya minta tolong satu pintu di Kediri, saya gitu. Akhirnya Kediri saya telepon untuk minta tolong disampaikan di Jombang karena wilayahnya agak berdekatan gitu, Pak. Di Ngoro apa itu gitu. Nah, itu kan saya juga lihat kemarin ada di Masjid Pare, itu kan banyak sekali dengan pengungsi dan di An-Nur itu, dan mereka pakaiannya kotor, ada inisiatif untuk buka tempat cuci yang seperti laundry kayak gitu, karena kan kasihan mereka. Kalau kita yang sudah tua-tua bosok bolot didik kan, kalau anak kecil kan bisa kena radang kulit, itu apa ada nggak bantuan-bantuan yang sekiranya ngomong sanitasi, air dan tukang cucinya, kan masih banyak perusahaan yang bisa di drop ke sana. Iya, lah itu kadang perusahaan itu Bapak langsung datang ke sana, kadang dikeluhkan oleh masyarakat bahwa membantu langsung ke sana, kadang tidak merata untuk wilayah itu. Akhirnya yang Jombang itu di cover oleh BPBD, kita cover dari provinsi, sampai gudang saya itu saya buka, Pak, makanan siap saji tinggal berapa ribu itu bawa semua ke Kediri saya gitu, karena khawatir ada terlambat di sana, kemudian masyarakat lambat untuk mendapatkan kebutuhan dasarnya, terutama makan saat itu yang diperlukan, Bapak nggih. Jadi yang saya ceritakan makanan siap saji itu, Pak, itu makanan kaleng yang sudah siap untuk dikonsumsi langsung, dan itu bergizi tinggi untuk menahan lapar saat itu. Gitu. Tapi ada petugas yang mengamati ini expirednya kapan? Oh iya, selalu kita terbaru yang kita bawa ke sana, Pak. Jangan nanti ada bleset lalu sudah di bencana langsung mencret. Konco-konco Jawa Timur, ojo pindah channel, ojo turu-turu saiki arep tetep nang acara kaca. Tanahku rawan kini, bukit-bukit pun telanjang berdiri, pohon dan rumput akan bersemi kembali, burung-burung pun malu bernyanyi. Ku ingin bukitku hijau kembali, semenung pun tak sabar menanti.
Polri Tour and Travel menyediakan paket perjalanan wisata dengan berbagai rute domestik maupun internasional, voucher hotel, rental mobil, dan tiket pesawat termurah dan tercepat dengan pelayanan yang memuaskan. Dan kunjungi Polri Tour and Travel Jalan Tenggilis Barat nomor 2 Surabaya. Kami akan memberikan layanan terbaik untuk Anda. Datang dan buktikan. Dalam budaya Jawa, ada sebuah ritual yang bernama ruwatan. Upacara adat ini masih dilakukan di beberapa daerah, khususnya di Pulau Jawa. Ruwatan mengandung makna mengevaluasi diri atas segala kesalahan yang disadari maupun tidak disadari di masa lalu, sehingga dalam acara ruwatan memiliki makna untuk membersihkan diri. Tidak hanya pembersihan lahir, lebih utama adalah membersihkan batin, membersihkan sengkolo atau penghalang diri, dan sukerto atau kotoran dalam diri yang berakibat sering mengalami sebel, sial karena sengkolo dan sukerto. Saksikan dalam Ujung Timur hanya di JTV. Cuma cangkruan acarane, cuma cangkruan acarane, cuma cangkruan opore. Cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur tetap semangat, tetap anget mandar muga, dulur-dulur nang Kelut, Blitar, Kediri, Pare, Jombang, Malang ya tetap apa semangat lah. Ya, iki langsung arepe ngomong Pak Fuad, monggo apa saran dan harapan pada masyarakat, terutama ini masih ada waktu, masih banyak waktu ya untuk memberikan sebuah bantuan, mungkin harapan dan saran kepada masyarakat, monggo. Sarannya Pak, karena BPBD itu terdiri dari 3 pilar, ya, itu pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Saya harapkan besok sinergi itu lebih dikomunikasi, lebih dikedepankan, informasi kepada masyarakat itu yang sebenarnya, karena kejadian kemarin banyak informasi bias yang beredar melalui BBM, melalui Twitter, sehingga masyarakat menjadi resah. Itu yang kami harapkan, masyarakat membantu kami semuanya agar komunikasi itu berjalan baik, masyarakat tidak resah, dan informasi yang diterima itu betul gitu Pak. Terima kasih. Itu harapan kami. Terima kasih Pak Fuad, Kabid Kedaruratan Logistik BPBD Provinsi Jawa Timur. Mas Arga. Kalau dari kami 3K. Ya, 3K. K yang pertama komitmen, pasti dari pemerintahan, sektor usaha maupun relawan harus komitmen bahwa ini harus jadi satu usaha bersama untuk penanggulangan bencana. K yang kedua adalah kolaborasi. Kalau kerja sendiri-sendiri tadi itu akibatnya salah-salah penanganan dan segala macam malah kontraproduktif. K yang ketiga adalah koordinasi. Jadi harus tahu di mana bantuan itu dibutuhkan dan seperti apa. Itu dari kami sih. Iya, oke. Terima kasih Mas Arga. Ada 3K dan itu sebagai aktualisasi dari Development PT HM Sampurna, TBK, untuk memberikan bantuan masyarakat. Bu Firly Mafitasari. Kalau saya lebih banyak ke masyarakatnya. Jadi pertama itu adalah bagaimana bisa menjaga dirinya sendiri agar tidak semakin berat mengalami masalah-masalah kesehatan di kemudian hari. Karena memang debu vulkanik dengan debu biasa itu sangat berbeda. Sangat merusak yang namanya, walaupun kelihatannya itu adalah sangat tipis dan sangat halus. Yang kemarin saya dapati itu adalah memang mereka terasa panas pada akhirnya karena mereka tidak mau pakai masker, tidak mau. Nah, itu yang saya ingatkan untuk bisa menjaga kesehatannya sendiri, keselamatannya sendiri, kebutuhannya sendiri untuk bisa terpenuhi agar tidak terjadi masalah berikutnya. Nah, yang kedua itu adalah saya cuma satu, untuk kami juga bekerjanya juga nyaman, mohon jangan banyak-banyak deh kalau mau, boleh kalau mau istilahnya wong Jawa itu kan biasanya silaturahmi itu kan penting gitu. Tapi ini jangan di jalan-jalan, jangan terus bikin macet di jalan. Betul.
Lah itu yang kadang-kadang kita mau masuk, aduh itu aja yang harus diatur agar mereka juga teman-teman saudara kita juga bisa segera tertangani dengan baik. Iya. Gitu. Ayo Mas Listio. Nah, agak banyak nggak apa-apa. Iya, terakhir kalau dari saya sih memang pendekatannya ke psikologi ya. Yang paling penting adalah kesadaran masyarakat bahwa kesehatan itu tidak cuma yang kelihatan fisiknya saja, tapi ada yang di dalam yang tidak kelihatan ini. Betul, saya juga nggak kelihatan kalau gila. Iya, mungkin kalau di awal-awal kan memang belum terlihat, tapi kenalilah tanda-tandanya. Misalnya apakah ada perilaku yang berubah, gitu kan ya? Apakah ada perilaku-perilaku yang sifatnya itu menolak untuk misalnya bekerja di tempat awal, atau kembali ke rumah, atau misalnya pada saat diingatkan, wah kemarin kulit meletus lo ya, jeblok lo wingi ya. Terus piye? Nah ini kalau mereka menghindari omongan-omongan dan seterusnya, itu ada tanda-tanda bahwa ini adalah semacam trauma juga. Terus kemudian mengenali juga tanda-tanda yang sifatnya adalah fisik, tapi sebenarnya ada sumbernya dari psikologis. Misalnya sulit tidur sama sekali, tidak bisa tidur. Nah kalau saya sih contohnya tidak bisa tidur karena memang kurang tidur. Nah ada beberapa orang yang tidak bisa tidur sebenarnya malah tidur tapi malah tidak bisa tidur. Apakah memang karena kebanyakan tidur atau memang ada sesuatu yang memang mengganggu? Ini yang harus dikenali bahwa ini adalah ada semacam identifikasi awal. Ini adalah gejala dari trauma. Nah kesadaran perubahan perilaku yang paling penting. Jadi harus ada kesadaran yang harus dilakukan. Terus pertama kesadaran, kedua jangan lupa bahwa yang ada di sana itu adalah semua yang ada di sana itu yang ketika fokusnya komitmen tadi yang dikatakan oleh Mas Arga ya, bahwa ini adalah mereka yang membantu. Nah, jangan lupa untuk mencari bantuan yang sifatnya psikologis. Jangan malu untuk meminta bantuan, atau ketika tadi ada semacam psikoedukasi, jangan lupa untuk mereka mau ikut gitu kan. Terima kasih Mas Listio. Terima kasih. Terima kasih Pak Fuad, Mas Arga, Mas Listio dan Bu Firly. Mandar buka informasi iki ngekek manfaat masyarakat dan konco-konco Jawa Timur, Pari, Kediri, Blitar, Jombang, Malang. Nah, ojo ragu-ragu. Kami sebagai masyarakat Indonesia tetap ingin membantu. Apapun kekuatan kita akan kami berikan demi bangsa Indonesia. Ojo trauma, ojo sampai kon bingung bahwa kon masyarakat Indonesia. Tetap kita bangun bersama. Mantar buka informasi ke manfaat masyarakat. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Kemesraan ini